Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan training reguler yang diselenggarakan oleh Penabulu, dukungan dari Uni Eropa. Boleh tes suara dulu teman-teman, say hi. Hai. Selamat pagi. Halo semuanya, pagi. Tes suara aman ya Kak? Bisa kedengeran? Iya, bagus suaranya. Oke, terima kasih atas responnya dari teman-teman. Senang sekali hari ini bisa ada di forum online untuk serial pelatihan tata kelola keuangan berkelanjutan bagi OMS Indonesia. Oke, tadi sempat disampaikan kalau ini adalah kegiatan yang didukung oleh Uni Eropa bernama Co-Evolve, teman-teman. Jadi Co-Evolve ini adalah sebuah program untuk peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, terutama di masa pandemi ini. Oke, sebelum saya serahkan ke narasumber ya teman-teman, perkenalkan saya Khairi Syafitria dari Penabulu yang hari ini akan membantu teman-teman di kegiatan hari ini sebagai MC ya teman-teman. Nah nanti untuk pembahasan materi ini akan disampaikan oleh Mas Dery. Nanti diperkenalkan sendiri ya Mas Dery ya. Iya. Lebih lanjutnya. Oke. Nah, sedikit kisi-kisi aja teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan berkelanjutan bagi OMS gitu kan. Nah, ini sebenarnya apa sih, makanan apa sih gitu kan. Saya juga mesti banyak belajar nih dari Mas Dery terkait bagaimana kegiatan pengelolaan keuangan yang bisa sustainable dan juga bisa mendukung aspek-aspek seperti lingkungan, sosial dan sebagainya. Wah, kayaknya berat banget ya hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan langsung kepada Mas Dery. Silakan Mas Dery. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di luar udah cerah sekali di kiri siang. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan oleh Penabulu dan IPOP dan Uni Eropa bisa hadir dan sharing kepada teman-teman di sini. Saya langsung saja kalau gitu. Mohon izin teman-teman. Ya, saya share screen ya Mas. Ya, silakan. Oke. Sudah, silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Silakan diisi. Oke, langsung aja ditulis domisili, kota, bekerja, atau kegiatan Anda, teman-teman. Silakan ditulis. Ya. Atau sambil menunggu, mungkin saya ingin tahu, adakah teman-teman dari sini yang dari luar Jawa, dari Sumatera atau Kalimantan, mungkin bisa mic-nya on? Oh, luar biasa, Sulawesi. Dari Padang, Dari Padang, oke, baik, terima kasih. Dari mana lagi yang bisa raise hand di luar Jawa? Kalimantan. Sumatera Selatan, Mas. Oh, Sumatera Selatan, oke. Dari Pontianak, Mas, Kalimantan Barat. Oh, salam, kabar. Jadi ada berapa persen dari luar Jawa nih? Dari Babel. Babel, wah banyak ikannya sana ya. Oke, paling banyak berarti dari Jakarta dan oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut. Oke, berikutnya. Latar belakangnya saya ingin tahu, Bapak Ibu, apakah S1-nya akuntansi atau S2-nya akuntansi atau bahasa, hukum atau otodidak mungkin dari SMA. Monggo silakan. Sudah ya, paling banyak kok berarti akuntansi. Mungkin karena keuangan jadinya dipikir akuntansi ya yang ikut ya paling banyak. Baik. SMA sederajat, oke. Terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya, oke, tadi saya berarti akuntansi paling banyak. Oke.
Lingkup pekerjaan, apakah sebagai di admin, atau keuangan, ataukah operasional, ataukah manajer, ataukah pelajar, atau mahasiswa? Silakan. Keuangan ya, paling banyak berarti ya. Karena tadi sejalan dengan sekretaris dan pejabat. Oke, terima kasih. Baik. Tingkat amanah atau jabatan, mungkin mohon izin ini kalau tidak berkenan juga tidak apa-apa. No comment, saya ingin tahu apakah saya harus terlalu dalam ataukah untuk memberikan materi, apakah staff, supervisor, manager, staff tapi gaji direktur, ya kita tahu ya. Baik, pengurus. Baik, terima kasih. Berikutnya, apa ya? Udah ya? Oh, usia. Mohon maaf nih, agak sara-sara sedikit. Baik, sudah ya? Wish-nya, harapannya apa atau tujuannya mengikuti pelatihan ini? Jadi saya informasikan tadi seperti diharapkan, pelatihan ini adalah diskusi dan gagasan beberapa rekan di Penabulu dan juga Koyupop untuk menjadi satu series gitu. Nah, ini adalah seri pertama dari 5 seri kegiatan pelatihan. Seri pertama ini sifatnya lebih umum, saya mengarahkan cara konsep besar. Nanti seri 2, 3, 4 lebih teknis, ada tentang akuntansi, ada tentang pajak, dan seri terakhir saya akan mengisi kembali untuk di depannya. Oke, terima kasih visual ini menambah. Baik. Baik, saya sudah dapat mapping dari teman-teman semua yang hadir. Mudah-mudahan saya bisa memberikan atau sharing. Saya juga masih belajar. Saya bukan seorang yang hebat, saya masih terus belajar dan belajar untuk agar dapat update ilmu pengetahuan, karena ilmu rupanya sangat luas sekali. Jadi melanjutkan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Izinkan saya untuk share screen. Ya, hari ini kita akan masuk pelatihan. Saya menyebut saya lebih pada coaching atau mentor ya, fasilitator untuk memberikan informasi tentang keuangan keberlanjutan. Oke, ini konten pelatihannya, perkenalan tadi sudah teman-teman sudah memperkenalkan dirinya nanti dari saya, dan juga kedua adalah yang berikutnya adalah definisi keuangan keberlanjutan, dan berikutnya materi pelatihan tentang tujuan dan prinsip keuangan keberlanjutan, prinsip keuangan berlanjutan, diskusi dan penutup. Sekali lagi ini adalah diskusi kita, saya ingin dialog, tidak monolog. Jadi saya pun masih belajar, jika ada hal yang kurang mungkin itu tidak sesuai dengan teman-teman, mohon untuk dapat diutarakan, diungkapkan, karena saya pikir ilmu itu akan terus berkembang, bisa jadi teman-teman di sini ilmunya lebih banyak kepada saya, dan kita juga sharing ada di sini. Jadi ini materinya, dan oke, sebelum ke sana kita perkenalan. Mungkin teman-teman ada yang aware dari lambang-lambang di sini. Ini adalah ada yang tahu mungkin kalau Morris Roland, mungkin ada Exxon Mobil, ada yang tahu? Mungkin bisa di unmute. Jadi ini saya garis besar, ini adalah Morris Roland itu adalah perusahaan auditor. Ini adalah Exxon Mobil, perusahaan minyak terbesar di dunia. Mungkin saat ini masih. Gotion adalah perusahaan profit, jadi sebelah kiri perusahaan profit. Di sebelah tengah ini ada yang tahu mungkin lambangnya. Saya yakin Bank Dunia. Ya, Bank Dunia. Dan ini adalah ICSTF. Mungkin ada yang pernah tahu ICSTF?
Iya, Indonesia lembaga Climate donor. Change Trust. Climate Change Trust Fund ya? Iya betul, Mas Damar. Dan HIVOS Foundation, ada yang pernah dengar? Saya yakin ini lembaga dari Belanda. Tahu kantornya aja Mas di Kemang. Oh iya, pernah ke sana Mas. Sekarang udah nggak di Kemang katanya, udah pindah deket, saya lupa di mana tepatnya. Ke TBC Matupang. TBC Matupang, betul. Kalau ICCF ini lembaga, ini non-profit ya, atau kalau World Bank itu juga kita bilang sebenarnya lembaga donor ya. Dan ini kemitraan, GAZ, TSC ini Trisakti Sustainable Center, dan ini ada yang tahu mungkin perusahaannya sawit? Nggak Ini tahu, Mas. BPDPKS. BPDPKS ini BLU ya, lembaga pemerintah. Ini Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Nah, lambang-lambang ini alhamdulillah saya pernah bekerja di semua lembaga ini dan saya ingin share apa yang saya dapat dari mereka yang ada di sini. Ya inilah baru sebetulnya. Ya, nama saya Deriwanta, sarjana ekonomi, ambil akuntansi, S2 juga ambil akuntansi, dan SIBA itu Certified International Business Analyst, itu dari CMA Australia. Saya ambil, dan saat ini saya menjadi independen konsultan di beberapa tadi lembaga tersebut, di GZ, di WB, Bappenas juga, dan kemitraan. Alhamdulillah tahun 2016 saya bisa mendapatkan dari Jerman, Berlin, untuk Green Finance Specialist, waktu itu terkait dengan energi terbarukan. Dan saat ini kegiatan saya masih sebagai dosen di Universitas Dharma Persada di Pondok Kelapa, dan juga kebetulan masih mahasiswa, jadi saya masih banyak belajar juga, mahasiswa S3 di Trisakti untuk Sustainable Accounting and Finance. Ini ada nomor telepon dan email saya, riwayat pekerjaan tadi, sebelumnya pernah di ICCTF sebagai Direktur Operasional, dan juga membantu ICCTF sekarang menjadi Blue Finance Governance Advisor. Di ExxonMobil pernah hampir 3 tahun lebih menjadi audit coordination untuk terkait audit dengan pemerintah. Di FOS pernah menjadi finance officer, di ELSDA itu lembaga lokal untuk penanggulangan pencucian uang, pernah jadi program manager. Di Geocean ada perusahaan minyak menjadi accounting supervisor, dan di Tiga Raksa yang dia pabrik ada di Jogja untuk customer good, pernah menjadi corporate internal auditor dan lebih 5 tahun menjadi auditor. Nah, hal ini yang saya sharing ke rekan-rekan semua, mungkin saya bisa membagi apa yang saya pernah dapat dari mereka. Tagging saya sekarang lebih banyak terkait dengan kegiatan konsultasi untuk blended finance. Apa itu blended finance? Nanti akan saya ceritakan, tapi bukan di saat ini. Saat ini kita baru keuangan keberlanjutan. Nanti sesi terakhir saya akan diskusikan tren tentang blended finance, dan banyak kesalahpahaman tentang blended finance. Karena sekarang saya sudah masuk ke blue, bukan green lagi, jadi saya membantu tata kelola biru berkelanjutan saat ini untuk menyusun konsep note atau policy note untuk Indonesia bersama Bank Dunia. Ya, ini saya terima kasih sekali sudah pada hadir. Jadi ini tadi saya perkenalan dari saya, dan saya sudah mengenal teman-teman semua, sudah mau berinteraksi. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi lebih, bukan materi ya, saya ingat saya ingin menyampaikan, ini saya sedang cerita lah. Saya bukan memberi pelajaran, saya siapalah, saya hanya masih terus belajar, pelajaran. Saya mencoba dari puzzle-puzzle apa yang saya punya, saya akan membuat jadi rangkaian besar, jadi big picture. Dari big picture inilah mudah-mudahan saya bisa, teman-teman di sini bisa mendapat informasi atau bisa berguna untuk kegiatan sehari-harinya. Dari big picture ini, dan juga saya berharap kita dapat mengosongkan mangkok kita, mungkin akan banyak nanti perdebatan, malah saya senang, tapi setidaknya untuk dapat informasi yang baru, yang mungkin kalau ini baru, ini untuk dapat mengosongkan mangkok ilmu pengetahuannya agar bisa masuk. Dan juga dengan informasi yang banyak ini, seperti gajah besar gitu.
Gajah bisa dimakan tidak? Menurut saya bisa. Gimana cara makan gajah? Ya potong kecil-kecil gajahnya. Kalau gajahnya gitu gede, ya nggak bisa dimakan. Mulut kita kecil. Tapi kalau gajahnya kita potong-potong, kita kuliti satu-satu, insya Allah bisa kita makan. Nah, seperti ini yang saya coba gambaran besar akan saya paparkan di sini. Oke, kita masuk ke saya mulai cerita ke materi. Mungkin di sini ada yang tahu tentang, kita tahu lambang ini ya, hampir semuanya saya yakin tahu SDGs, Sustainable Development Goals. Ya, ini Sustainable Development Goals, ini menjadi tujuan saat ini dari tahun 2015 sampai 2030, dan di Indonesia sudah ada Perpres 61 bahwa Indonesia mendukung SDGs. Dan ini jadi mungkin ini ada SDGs, ini ada CSR, ada SDGs, ada CSR, dan juga mungkin ada yang tahu konsep ini nih. Ada yang pernah dengar 3P, People, Planet, Prosperity, atau Profit ya, dan juga ini Climate Change. Inilah saya coba saya rangkum untuk saya sharing pada pagi ini. Dari hal-hal apa sih keuangan keberlanjutan? Hampir semuanya kan kita kalau di sini bicara tentang keberlanjutan. SDGs bicara tentang keberlanjutan, CSR bisa bicara juga keberlanjutan. Nah, sebetulnya apa sih keberlanjutan itu? Saya coba ingin menyajikan dari beberapa sudut pandang. Ada yang pernah tahu gambar ini? Ada yang pernah tahu kah, teman-teman? Ini adalah tools dari ISO 26000 atau Corporate Social Responsibility ya. Jadi emang banyak, nanti ada sustainability reporting, ada integrated reporting, ada banyak. Nah, saya coba menarik dari sudut pandang yang pernah saya pelajari. Ini apa saja sih, dan kemana, dan apa hubungannya? Hubungan mereka selama ini baik-baik aja kok, gitu, nggak pernah berantem. Tapi ujungnya kalau saya belajar ini awalnya dari ketika di ketika mungkin di Indonesia Domestic Biogas Program, ketika di HIPOS untuk program energi terbarukan kotoran sapi menjadi biogas. Disitulah pertama kali saya mempelajari tentang climate change, tentang climate finance, dan sekarang membantu untuk blue financing. Oke, ini dampak perubahan iklim, kita tahu semua, sudah merasakannya, dan sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani juga. Ada hal yang lebih besar lagi pada COVID ini adalah dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim ini, kalau nggak salah, terakhir dibutuhkan sekitar 30.000 triliun ya untuk penanggulangan ini. Inilah kenapa Presiden Jokowi minta agar batubara atau bangkit batubara itu agar dihentikan segera, agar menurut beberapa ahli sangat berpengaruh terhadap gas rumah kaca. Nah, ini ada kenaikan suhu, ada perubahan pesisir ya, garis pantai dan lainnya, kelembagaan hayati, dan sudah ada penelitiannya saya pernah baca menurut waktu di ICSTF di daerah Karabia atau di mana kadal sudah mulai berubah, kelaminnya berubah, yang jadi mereka switch gitu. Itu salah. Ini suatu yang normal sebetulnya di alam ini, tapi seharusnya normalnya dalam waktu ratusan tahun, tidak cepat. Tapi dengan adanya climate change, inilah menyebabkan perubahan genetika, perubahan fisik ya, psikis atau DNA juga terjadi. Nah, ini saya pikir kita sudah paham semua dan sudah mengetahui semua dampak dari perubahan iklim. Dan menurut saya pernah baca suatu literatur juga, COVID itu di luar ada teori lain lah, konspirasi dan lainnya, itu sebetulnya dampak dari perubahan iklim. Karena hewan yang tadinya ada virus yang tadinya ada di daerah buffer itu keluar. Nah, inilah salah satu dampak-dampak dari perubahan iklim. Di Indonesia sendiri, mungkin ada yang tahu, pernah mendengar, saya belajar awalnya dari sini, UNFCC, United Nation Framework Convention in Climate Change. Ini adalah dokumen dasar yang kadang-kadang dilupakan. Di sini UNFCCC ini
menjadi dasar adanya sekarang program-program yang ada di dunia, baik itu COP, baik itu terkait juga dengan Local Brown Development (LCDI), dan juga adanya terkait dengan aksi adaptasi dan mitigasi. Untuk mempermudahnya, aksi adaptasi itu dikaitkan dengan manusia, bagaimana manusia itu beradaptasi. Aksi mitigasi itu hubungannya dengan alam, bagaimana kita memitigasi, manusia mitigasi agar alam ini dapat direkayasa atau kita olah sedemikian rupa agar tidak berdampak yang negatif. Kita tahu ada Paris Agreement, dan kemarin sebetulnya juga sudah baru COP terbaru di Glasgow ya, di Inggris tidak salah. Di sana kebetulan saya belum sempat membaca hasil-hasilnya, tapi yang sedikit saya lihat ini berhubungan dengan Paris Agreement, karena diharapkan sekali lagi suhu bumi jangan sampai naik sampai 2%. Nah, ini hubungannya dengan NDC. Mungkin ada yang pernah tahu, ada yang pernah dengar apa yang maksud dengan NDC? 26, sekarang 29% dan 45%. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman ada yang paham atau pernah tahu tentang NDC, pernah mendengar? Belum, Mas. Belum ya? Oke. NDC adalah National Determined Contribution. Nah, ini hubungannya dengan Paris Agreement. Tiap negara akan menyusun NDC-nya masing-masing. Indonesia bilang kami akan komit menyusun National Contribution, maksudnya kontribusi nasional dalam menurunkan gas rumah kaca CO2. Nah, pada sampai tahun 2009 ini, sampai tahun 2030 Indonesia berharap dapat menurunkan dari baseline awal 29% dengan dana dari internal. Nah, nanti diharapkan 2030 itu juga ada dengan bantuan internasional jadi mempercepat menjadi 45% kita turun. Makanya banyak bantuan asing, apalagi sekarang kalau teman-teman tahu mungkin saya nanti bisa share nilai ekonomi karbon ya, Perpres nilai ekonomi karbon itu sudah keluar. Nah, ini nanti apa hubungannya sih dengan OMS dan lainnya akan saya jelaskan, tapi ini saya sedang memberikan suatu puzzle tadi saya informasikan dia sebelumnya tentang climate change, sustainability reporting dan lainnya, agar teman-teman paham. Dan mohon maaf jika kalau sudah ada paham di awal, saya mungkin kalau saya mengulang. Jadi dengan Indonesia itu harus setiap negara sudah komit untuk memberikan contribution untuk perubahan iklim, dan tiap tahun dilaporkan ke COP. Tahun depan kalau nggak salah COP-nya di Bali ya kalau tidak salah, mau di Indonesia saya lupa, kurang ingat. Nah, kita lihat tahun depan, dan Indonesia apalagi sekarang dari G20 ya, ketua G20. Nah, pemerintah sendiri sudah banyak dana-dana ya tentang perubahan iklim, dana publik, dana publik di sini ada dana pemerintah, ada juga dana swasta, ada juga dana alternatif dari NGO, dari masyarakat, dan juga pembiayaan aksi yang membutuhkan pemangku kepentingan. Ini sudah diidentifikasi bahwa pemerintah tidak bisa sendiri, ada juga ada bantuan dari lainnya, itu sudah diidentifikasi. Entah dari stakeholder lainnya, dari pemerintah, kelompok bisnis, swasta, BUMN dan BUMD, dan juga dari NGO internasional dan lainnya. Jadi kita semua sebenarnya harus berperan dalam mendukung perubahan iklim agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah suhu bumi naik menjadi 1,5 derajat. Silakan kalau misalnya ada ditanyakan, dan karena saya nggak bisa lihat chat, silakan atau di-unmute ya. Nah, tadi saya menjelaskan tentang climate change dan lainnya. Sekarang saya bercerita ingin berbagi tentang konsep sustainability. Konsep sustainability itu bisa dilihat dari beberapa angle. Ada angle dari konsep CSR, Corporate Social Responsibility, itu bisa menggunakan pendekatan Carroll. Adam Carroll itu dia banyak menulis dari awal. Ada juga dari sudut ini, dari konsep 3P, People, Planet, dan Profit, yang dibuat oleh Sir Anne Clinton. Dia membuat suatu tulisan, suatu buku yang berjudul
eat with fork, jadi makan dengan fork itu sendok ya. Nah, triple bottom line ini dari Sol Inviton. Banyak macam-macam, nanti bukan akan bingung ya, tergantung dari angle mananya. Tapi saat ini saya akan katakan semua itu bersatu menjadi masuk di TBP atau tujuan atau SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal. Semuanya ini masuklah di sini. Ya, masuknya di sini. Saya nanti akan menjelaskan tentang SDGs itu apa, tapi kita bicara dengan konsep sustainability. Jadi paling gampang kalau saya mengambil angle sustainability ini adalah 3P ini, people, planet, dan profit. People ini manusia, terkait dengan sosial, planet itu environmental, lingkungan, environment, dan juga profit ini adalah ekonomi. Dimanapun pasti butuh profit, itu lembaga yang memang tujuan mencari laba, ataupun teman-teman UMS. Karena yang saya mengartikan profit sebagai pendanaan, ya. Uang itu katanya bukan segalanya. Betul nggak? Ya, uang itu bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Nggak mungkin bayar listrik, teman-teman untuk sewa bayar pakai thank you. Kan nggak mungkin, atau surat project, tetap pakai uang. Jadi, profit itu adalah hal yang utama. Kadangkala banyak kesalahpahaman, yang utama lingkungan dulu. Bagaimana bisa menghidupkan lingkungan kalau perusahaan sendiri tidak profit? Nah, ini yang harus diperhatikan. Konsep ini, jadi intinya ini adalah satu kesatuan konsep, tidak terpisah. Tapi kalau di awal dulu kan, diskusi dengan beberapa rekan penggiat, ya tetap perusahaan harus profit dulu. Profit itu ada yang tangible profit yang kelihatan dalam keuangan, laporan keuangan, dan juga intangible profit seperti nilai perusahaan, branding, dan lainnya. Value perusahaan naik. Itu adalah masuk profit juga, tapi intangible tidak terlihat. Nah, jadi ini saya ingin buka ke teman-teman juga di dunia profit. Sekarang sudah ada namanya company value atau share value dan lain-lain. Jadi, mungkin secara keuntungan mereka kecil, tapi secara branding dan lainnya, itu mereka jadi besar, dan sudah ada penelitian perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep sustainability itu sustain sampai sekarang. Salah satu penelitian dilakukan oleh senior saya di Trisakti melihat waktu itu, kita bicara perusahaan profit dulu, kenapa nanti saya utarakan kenapa hubungan profit. Di tahun 1900-an awal, kan bursa saham itu sudah ada di Amerika, itu ada 300 sampai 2.000 atau 5.000 saham yang terdaftar di Amerika. Nah, mereka ngejarnya profit terus, dan diteliti sekarang ada sekitar 200-an. Nah, bagaimana yang 200-an ini atau 2.000-an, saya lupa tepatnya, ini bisa bertahan? Rupanya mereka secara garis besar menerapkan 3 hal ini. Jadi sudah terbukti bahwa, dan juga banyak penelitiannya, perusahaan yang melakukan kegiatan sustainability, konsep people, profit, dan planet, ini sustain atau berkelanjutan sampai sekarang. Itu sudah terbukti. Nah, ini ada konsepnya. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Nah, tadi konsep sustainability, nah ini saya ingin sampaikan, kalau definisi tentang konsep sustainability di Indonesia, kalau kita masuk ada tambahan keuangan keberlanjutan secara dokumen, menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah di Indonesia dipisahkan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi tetap ada yang kita notice di sini adalah ekonomi tetap nomor 1, sosial juga ada, dan lingkungan. Ini sebetulnya satu kesatuan. Jadi kalau di definisi keuangan berkelanjutan di Indonesia, ini adalah dukungan industri jasa keuangan. Nah, jasa keuangan itu luas, bisa bank, bisa non-bank, dan bisa perusahaan publik. Nanti saya jelaskan kenapa saya bisa bilang luas, dan itu akan berdampak kepada teman-teman OMS juga. Nah, apakah OMS itu masuk jasa keuangan? Jelas bukan, tidak termasuk.
Tetapi menggunakan atau bersinggungan dengan jasa keuangan, iya sudah pasti, itu saya sampaikan. Makanya perlunya kolaborasi dengan mereka. Oke, jadi secara definisi adalah, ini tadi saya sampaikan, apa sih definisi keuangan berkelanjutan? Nah, saya ingin tarik agak sedikit bergeser dulu. Di Indonesia disebut dengan keuangan berkelanjutan. Kalau di negara lain disebutnya dengan green banking. Ya. Ada kalau dengar istilah green banking atau green finance, sebetulnya di Indonesia sama dengan keuangan keberlanjutan. Kenapa di Indonesia dibilang akhirnya mengambil terminologi keuangan? Karena meliputi tidak hanya bank, ya, meliputi banyak aspek jasa, tidak hanya bank. Sedangkan kalau di negara maju itu green banking karena memang banknya yang diharuskan, gitu, spesifik. Terminologinya seperti itu. Walaupun nantinya besar jadi perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan juga ini kita bicara dalam hal di luar negeri. Di Indonesia, saya ingat ketika 2015 kita membantu OJK untuk bagaimana menyusun roadmap keuangan keberlanjutan yang pertama. Itu memang ada relaktan dari pihak perbankan. Bank, quote and quote, kalau dibilang bank di Indonesia itu bank yang malas. Kenapa? Di Indonesia bank itu hanya ngasih dana dalam bentuk pinjaman, tidak ada yang memberi modal. Beda dengan bank di luar negeri. Di luar negeri mereka memberikan uang, jasa keuangannya itu sangat banyak produk-produknya. Di kita kalau dilihat jasa keuangannya paling besar ya bank dari lewat hutang memberikan pinjaman. Nah, tapi sisi lain, situasi dunia pada saat itu dan ke sekarang terkait dengan perubahan iklim, itu bahwa bank itu harus mulai mendanai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan untuk pencegahan perubahan iklim. Kalau dulu bank paling gampang itu apa? Paling gampang ya berhubungan dengan yang sudah jelas-jelas saja gitu. Misalnya yang pasti menguntungkan, misalnya properti gitu ya di saat itu lagi bangun, atau jual beli mobil itu udah pasti, yang udah pasti itu. Nah, DOJK waktu itu minta agar bank itu mulailah melakukan pendanaan-pendanaan terkait dengan kegiatan berkelanjutan. Makanya di awal itu mungkin teman-teman pernah dengar ada first mover, diundanglah 8 bank voluntary mengajukan diri, ada 8 bank untuk kegiatan first mover. First mover itu adalah 8 bank pertama yang bahwa kami ikut mendukung kegiatan sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Itulah ceritanya kenapa ada first mover. Sekarang first mover kalau tidak salah sudah menjadi 14 lembaga, 13 lembaga bank besar, dan juga satu perusahaan BUMN yaitu PT SMI. Sudah mereka komit untuk melakukan pendanaan atau pembiayaan terkait dengan mereka menyebutnya TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, ya. Di Indonesia TJSL diartikan dengan CSR. Ini saya bisa panjang cerita tentang CSR di Indonesia dan konsep CSR aslinya. Jadi gini, ini sedikit saya ingin memberi, mudah-mudahan tidak memberi suatu kepusingan gitu ya. Ada perbedaan pendapat di rekan-rekan pemerhati CSR. Apakah yang dilakukan oleh perusahaan tambang itu CSR gitu ya? Jadi kalau konsepnya saya pernah baca, CSR itu sebetulnya beyond of regulasi. Kalau perusahaan tambang itu kan memang mengeruk tambang ya, lingkungan. Jadi ketika dia memberikan dananya untuk masyarakat sekitarnya, itu tidak boleh dianggap CSR. Itu adalah mandatorinya dia gitu. Tapi sayangnya di Indonesia itu menjadi dibilangnya CSR. Nah, padahal menurut kami, ya menurut saya sepakat dengan hal tersebut, ya kalau perusahaan itu perusahaan tambang tidak boleh dia memberikan masyarakat atau memberikan bantuan pada masyarakat atau memulihkan bekas tambangnya itu sebagai bagian dari kegiatan CSR. Itulah mandatori mereka gitu, mandatori mereka untuk melakukan kegiatan lingkungan. Karena kalau undang-undang PT juga sebetulnya sudah disebutkan bahwa perusahaan yang terkait dengan lingkungan itu harus peduli juga dengan impact dari lingkungan yang dihasilkan. Ya, ini tadi sudah ceritakan ya roadmap di awal. Jadi Indonesia sudah mempunyai roadmap
roadmap keuangan keberlanjutan dari 2015 sampai 2019. Ya, adanya kebijakan mulai disusun, tahun 2015 keluar roadmap ini, adanya mulanya insentif-insentif yang diberikan, adanya juga bagaimana strategi-strategi inilah yang dikembangkan oleh OJK. Nah, salah satunya, ini adalah rencana strategis ya, rencana strategisnya tentang di Indonesia, perusahaan-perusahaan harus menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, mengedukasi masyarakat tentang investasi green, bawa gaya hidup green, dan lainnya. Ini mulai didengungkan. Dan kalau bank itu gimana regulatornya? Lembaga keuangan itu, apalagi lembaga yang rigid, kalau regulatornya itu bilang ada peraturannya, mereka pasti jalankan. Ya, baik itu favorable atau unfavorable bagi mereka. Tapi kalau bagi mereka itu tidak ada peraturannya, biasanya jarang lembaga keuangan itu yang mau inisiatif. Jadi dianggapnya itu kalau tidak ada peraturannya berarti tidak boleh. Ini berbeda mungkin saya pribadi, kalau tidak ada peraturannya boleh-boleh aja gitu. Kalau mereka tidak seperti itu, saya mohon saya sampaikan, saya sudah beberapa kali diskusi dengan pihak perbankan dan saya dapat memahami bagi mereka, karena kenapa Pak, bagi kami yang tidak ada ketentuannya itu tidak boleh. Yang kadang-kala aja ketentuannya kami lakukan itu kami menjadi kendala, karena kami mempunyai tanggung jawab yang besar Pak, harus mengembalikan dana-dana dari pemilik rekening. Jadi saya juga dapat memahami, jadi bank itu memang rigid lah gitu ya, tidak bisa kita minta mereka berubah 100% seperti luar negeri, karena ketika misal ada NPL, non-performing loan-nya mereka meningkat, atau ada banyak yang tidak bayar seperti COVID sekarang, mereka bingung bagaimana mengembalikan dana yang nasabah yang tabungannya, karena itu berdasarkan dari bunga-bunga atau kegiatan. Nah, tahun 2021 OJK akhirnya mengeluarkan roadmap kedua, roadmap keuangan keberlanjutan berdua. Ini nanti bisa saya share juga bahan-bahannya, bahan ini juga akan saya share. Saya harap rekan-rekan dapat membaca, ya anggap aja ini komik ya, dan sekarang yang kedua ini lebih banyak gambar-gambarnya, jadi sudah lebih enak dilihat daripada yang pertama, sangat teoritis. Yang pertama ini, jadi dikeluarkanlah roadmap yang kedua. Di sini dijelaskan mengenai gambar ekosistem keuangan keberlanjutan. Ekosistem itu kan adalah apa? Keterkaitan lingkungan dan lainnya, adanya koordinasi, adanya dukungan lembaga non pemerintah seperti teman-teman di OMS, mereka sangat membutuhkan, ada sumber daya, awareness, kebijakan, policy dan lainnya. Inilah yang ekosistem yang mereka sedang bangun. Apakah saya kecepatan nggak ya? Mohon maaf kalau kecepatan, tolong infokan. Nah, terus resiko dari perubahan iklim ini sudah tadi saya sebutkan juga tentang resiko ada physical risk, bencana alam ini akan menyebabkan bank atau lembaga keuangan kehilangan asetnya. Kebetulan saya sangat membantu kemitraan untuk pencegahan kegiatan kebakaran hutan. Itu bagaimana agar kita tahu kebakaran hutan 2015 itu sangat luar biasa, kerugian bagi negara. Menurut Bank Dunia ada 221 triliun yang tertulis, yang hilang sebetulnya lebih besar lagi kerugian yang terjadi atas kebakaran hutan. Andai kata ada kegiatan pencegahan, itu mungkin akan lebih kecil lagi. Nah, sebetulnya mitigasi. Rekan OMS juga harus mulai berpikir bagaimana mitigasi hal-hal yang terkait dengan perubahan iklim. Baik itu yang terkait dengan fisikal atau aset-aset yang ada, atau hal lainnya. Ini dampaknya ya, dampak dari perubahan iklim adanya tadi saya bilang kerusakan aset, gangguan pada proses produksi, terus gangguan pada supply chain atau pasokan, gangguan pada harga bahan baku dan perubahan permintaan jasa. Ini adalah kendala, ya. Ini adalah sepakat ya. Ini adalah potensi atau kendala. Kalau kebetulan saya banyak baca juga buku tentang marketing dan lain, Pak Tun Desamoring itu orang hebat yang saya baca bukunya.
di balik kendala tuh ada potensi. Nah, disinilah sebenarnya potensi OMS menurut saya bisa berperan memberi masukan kepada pemerintah atau lembaga publik atau kepada lembaga private untuk agar mereka bisa asetnya tidak rusak, mereka tidak mengalami gangguan pada supply chain dan lainnya. Nah, disinilah peran OMS menurut saya bisa berperan banyak di dalam hal ini. Ini kendala, iya. Tapi di balik kendala ada juga berkah biasanya seperti itu. Ya, ini adalah prinsip-prinsip dari keuangan keberlanjutan ada 8 ya, betul 1, 2, 3 ya, prinsip keuangan sustainable finance. Ini investasi bertanggung jawab, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, komunikasi yang informatif, pengembangan sektor unggulan prioritas, strategi dan praktek bisnis keberlanjutan, governance, tata kelola, inklusif. Inklusif itu maksudnya apa ya? Lebih pada memberikan informasi yang lebih komprehensif lagi gitu ya, kepada para nasabahnya. Dan juga kolaborasi dan koordinasi dan kolaborasi. Ini sesuai dengan SDGs 17 memang sudah saatnya, dan saatnya juga memang sudah zamannya, bahwa zamannya memang harus berkolaborasi dengan siapapun itu. Nah, kalau ini coba mungkin teman-teman ini saya agak sedikit pause agar bisa melihat kira-kira teman-teman di sini OMS-nya berkaitan dengan yang mana sih gitu ya. Kira-kira apakah dengan energi terbarukan, ataukah efisiensi, ataukah pencegahan polusi, ataukah pengelolaan sumber daya, transportasi. Coba linkkan dengan sini. Kenapa saya bilang linkkan dengan sini? Karena kriteria atau kategori keuangan keberlanjutan di OJK yang di bawah naungan OJK itu refernya ke sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ngomong dengan perbankan atau swasta, kami bisa membantu Anda untuk membantu kategori kegiatan usaha atau dibilangnya KKUB ya. KKUB kepada Anda di wawasan lingkungan misalnya seperti itu. Itu bisa, bisa bantu ya, tolong bantu kami. Nah, itu salah satu pola kerjasama yang saya lihat bisa dilakukan oleh teman-teman di OMS. Terus bagaimana misal pembayaran gender dan lainnya? Hubungkan dengan kegiatannya. Gender berhubungan dengan apa? Nah, inilah coba di tagging, dicocokologikan, dicocok-cocokkan gitu. Kira-kira saya berdampak kegiatan yang dilakukan oleh OMS saya ini berhubungan dengan yang mana ya gitu. Karena yang dengan perusahaan-perusahaan yang terbuka, yang sahamnya dijual publik, mereka pahamnya ini. Jadi frekuensi ketika berbicara dengan mereka, inilah frekuensi yang mereka pahami, gitu ya. Inilah mereka pahami. Salah satu, saya yakin ada yang berhubungan. Ini berbeda lagi dengan SDGs ya. Ini. Oke, next bentar. Ya. Nah, tadi saya sudah cerita tentang panjang lebar, tentang roadmap dan lainnya. Ada suatu momentum yang menurut saya ini momentum yang luar biasa di Indonesia, keluarlah peraturan OJK 5103 tahun 2017 ya. Di dalam peraturan itu mewajibkan. Jadi kalau di Indonesia laporan keuangan itu laporan berkelanjutan itu wajib. Nah, ada kata-kata nanti saya akan jelaskan apa bedanya laporan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan. Itu dua hal yang berbeda. Sustainability report itu adalah laporan keberlanjutan, sustainability reporting itu adalah laporan berkelanjutan. Jadi kalau berkelanjutan itu continue. Sedangkan kata bendanya itu adalah sustainability report, nggak pakai ing ya. Ini sering jadi terminologi yang salah. Jadi saya ingin sharing di sini. Nah, saya pernah membaca beberapa literatur ketika dulu sebelum ada roadmap OJK dan juga sebelum ada POJK 51, negara di Asia yang developing country ya, negara berkembang, yang keuangannya lumayan banyak tulisan, itu adalah negara Pakistan waktu itu.
Karena Pakistan itu sebetulnya dia sudah menerbitkan green finance. Sebetulnya Cina juga ada, tapi banyak di Pakistan. Dan di Pakistan itu awalnya juga voluntary, jadi laporan keberlanjutan itu awalnya voluntary, terserah yang mau membuat tidak apa-apa, membuat juga nggak apa-apa. Awalnya voluntary. Namun pada tahun berapa saya lupa, 2001 atau 2012 dia mulai mandatory. Tapi hanya untuk perbankan, Berbeda dengan Indonesia, laporan keberlanjutan itu wajib sudah bagi semua yang di bawah naungan OJK. Jadi menurut peraturan ini, POJK ini, mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2019, bank dengan buku itu ada singkatan, saya lupa, mungkin ada yang tahu bidang usaha apa. Jadi gampangnya gini, bank dengan buku 3, buku 4, dan bank asing itu yang pertama kali harus atau wajib melaporkan kegiatan pendanaannya atau aktivitasnya melalui laporan keberlanjutan. Bank buku 3 itu gampangnya bank yang net equity-nya atau ya net equity-nya di atas 35 triliun. Seperti bank apa? Bank BCA, Mandiri, kalau nggak salah di Indonesia itu ada 5. Bank BCA, Mandiri, BNI, sekarang CIMB Niaga, BRI ya, pokoknya ada 5 ada kalau sekarang. Nah, bank ini akan terus bertambah ada. Yang pasti kalau jika di atas 35 triliun itu mereka wajib melaporkan. Dan bank buku 3 itu adalah bank di atas di bawah 35 triliun. Berapa triliun sama ada gap-nya, saya lupa, dan bank asing. Mereka wajib. Nah, dan tahun 2020 ini berarti kan kalau tahun buku 1 Januari sampai 31 Desember 2020 mereka terbit laporannya di tahun 2021 ya. Mereka sudah harus membuat laporan keberlanjutannya. Dan ini coba dilihat, ada pembiayaan syariah, ada modal ventura, ada macam perusahaan asuransi, mulailah perusahaan TBK terbuka yang di bawah OJK. Jadi kan OJK itu menaungi emiten itu untuk obligasi dan juga mengenai saham, dan juga lembaga keuangan non keuangan juga. Nah, semua yang di bawah OJK wajib, dan ini sebetulnya ada sampai retetannya sampai kalau nggak salah tahun 2025. Dan koperasi juga harus membuat itu. Jadi lembaga profit itu sesuai dengan peraturan harus membuat laporan keberlanjutan. Apa sih yang maksud dengan laporan keberlanjutan atau sustainability report? Nah, jadi kalau saya gampangnya gini, sustainability report itu dengan disingkatnya LK, laporan keberlanjutan, atau gampangnya anonimnya dengan laporan keuangan LK. Tapi kalau sustainability reporting itu adalah laporan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan itu ya laporannya terus-menerus gitu. Nah, jadi yang maksud dengan laporan keberlanjutan adalah laporan diumumkan kepada masyarakat. Jadi memang itu diumumkan kepada masyarakat yang memuat tentang kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK. LJK itu lembaga jasa keuangan, emiten, itu yang tadi penerbit saham, dan juga perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Inilah perusahaan-perusahaan ini. Nah, apa yang mereka laporkan? Mereka harus melaporkan ini semua nih. Yang ini sebetulnya POJK-nya panjang, nanti saya bisa share kalau ada waktu. Apa saja. Jadi mereka harus menjelaskan tentang strategi mereka keberlanjutan apa saja. Mereka harus menjelaskan ini, dan ikhtisar aspek keberlanjutan apa saja, profil perusahaannya apa saja, penjelasan direksi sebagai pemegang umum perusahaan harus dijelaskan, tata kelola berlanjutan, kinerja berlanjutan, dan lainnya. Mereka harus menjelaskan ini di dalam perusahaan. Oke, mungkin agak, karena ini mohon izin karena kita sampai jam 11, tapi sedikit mungkin agak lewat sedikit ya. Boleh nggak? Jadi saya akan share laporan keberlanjutan. Saya minta teman-teman dulu nih persetujuannya. Boleh tidak? Boleh, Mas. Boleh ya? Oke. Boleh, Pak. Kan mungkin ada yang belum pernah ngelihat ya. Ada yang udah pernah lihat belum laporan keberlanjutan? Belum ya? Sebentar, saya ambil. Belum, Pak. Belum. Ini biar teman-teman bisa tahu semua. Sebentar, file.
Biar tahu bahwa di dalam laporan keberlanjutan itu perusahaan juga harus menjelaskan kalau misalnya mereka dikomplain, jika mereka ada masalah gitu ya, mereka harus menginformasikan juga. Sudah, oke. Ini adalah laporan keberlanjutan dari Bank BCA. Ya, ini adalah laporan sebentar. Saya mudah-mudahan ada 2019. Oke, tapi saya lanjutkan dulu ini. Nah, Bank BCA ini memang dari awal dia sudah menerbitkan laporan keberlanjutannya. Ini daftar isinya. Jadi kalau laporan keberlanjutan itu sifatnya infografis ya, beda dengan laporan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang disampaikan ke bank. Ini ada kegiatan melibatkan misalnya pembangunan tata kelola, lingkungan apa saja yang dilakukan gitu ya. Mereka laporan di dalam, dan biasanya sudah ada strategi keberlanjutan, apa aja strateginya, portofolio. Makanya sekarang kita lihat BCA lumayan leading untuk internet e-banking ya kalau tidak salah. Nah, ini mereka melaporkan ini semua, intisarnya apa saja, jumlah rekening mereka harus menginformasikan, berapa karyawan perempuannya, itu sudah menjadi kewajiban sekarang bagi bank untuk melaporkannya. Berapa triliun yang dibayarkan, pajaknya juga mereka harus menginformasikan, indeks keberlanjutan mereka juga menginformasikan semuanya. Mereka menginformasikan tanggung jawab sosial lingkungan, beasiswa yang mereka berikan, berapa pembiayaan kepada masyarakat. Nah, ini semua sekarang menjadi wajib harus dilakukan oleh pihak perbankan. Ini aspek ekonomi, berapa jumlah nasabahnya, pembiayaannya mereka harus kasih tahu juga pembiayaan ke mana saja. Tadi yang saya sebutkan, kelompok usaha berselingkungan, KUBL, ini kegiatannya apa saja, aspek lingkungan, mereka mengklaim ya, ini jadi klaim dari mereka, menerapkan green office, ikhtisar laporan keuangan mereka sebutkan, oke, ini aspek sosialnya, ini baru ikhtisarnya ya, detailnya ada di baliknya. Ini metrik, ini menurut kalau JRI, jadi di Indonesia semenjak adanya POJK 51 menjadi wajib. Nah, dulunya sebelum ada POJK 51, laporan keberlanjutan itu menggunakan standar dari GRI, Global Reporting Initiative. Nah, jadi sekarang ada kayak laporan tersebut disatukan, dicoba dikombin. Karena GRI itu internasional, sedangkan POJK hanya untuk Indonesia. Jadi banyak perusahaan. Nah, ini saya langsung ke belakangnya saja. Nanti teman-teman bisa download di bank masing-masing, tapi saya ingin menyampaikan langsung ke belakang. Berapa jumlah komplain? Jadi bank itu sudah harus menginformasikan jika mereka ada komplain, mereka harus menginformasikan. Ini adalah informasi statusnya, permanen, kontrak, terus juga level edukasinya, umurnya juga ada di sini. Customer service juga harus menginformasikan bagaimana servis yang mereka berikan. Ya, ini nanti teman-teman bisa baca, tapi ini sekilas gambaran tentang Bank BCA. Bank lainnya juga banyak. Nanti pertemuan terakhir saya akan kasih tahu lebih jelas lagi. Ya, jadi yang ingin saya utarakan, message yang ingin saya sampaikan adalah pihak swasta, pihak private itu sekarang sudah terbuka loh dalam hal-hal isu gender, dalam hal isu profit, dalam isu lingkungan. Nah, mereka sudah bukan terbuka, memang harus dibuka gitu. Tidak menjadi suatu aib jika mereka ada kendala dalam hal dengan nasabah.
nanti saya carikan bahwa ada di laporan keuangannya mereka menyebutkan bahwa kami sedang ada komplain terkait ABCDFG. Itu ada mereka sebutkan dan memang itu harus disebutkan. Kenapa? Karena kalau tidak disebutkan nanti mereka akan jadi masalah. Brand mereka jadi turun. Nah, ini tadi yang saya bilang harus perhatikan sustainability report adalah laporan keberlanjutan, sustainability reporting adalah laporan berkelanjutan, sustainable finance adalah keuangan berkelanjutan. Nah, combined report, nah orang yang sering salah paham, Pak, boleh tidak laporan tahunan digabung dengan keberlanjutan? Boleh juga. Jadi di POJK-nya lebih baik dipisah. Namun dalam hal tidak dipisah, itu dibolehkan. Jadi laporannya menjadi satu. Itu disebut dengan combined report, bukan integrated report. Orang masih banyak salah paham, kalau antara laporan tahunan dan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan digabung dalam satu laporan, itu disebut juga integrating reporting, which is not. Gitu. Integrated reporting adalah suatu laporan tersendiri yang ada standarnya, gitu, punya standar sendiri, berbeda dengan laporan keberlanjutan. Yang digabung jika ada dua laporan tersebut disebut dengan disebut dengan combined report. Ini sebagai informasi saja. Kebetulan saya ikut grup WhatsApp grup dengan teman-teman yang isu keberlanjutan. Kita lagi mencoba agar pemerintah, Pemda atau KL, kementerian itu juga dapat mengeluarkan sustainability reporting. Ini masih tahap penjajakan, memang, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan ya. Oke, SDGs, saya pikir semua teman-teman rekan-rekan sudah tahu apa SDGs. Teman OMS saya pikir harus mulai juga men-tagging kegiatannya dengan SDGs ini, karena inilah sekarang fokus pemerintah di sini. Dan sesuai dengan SDGs yang tujuan 17, kemitraan untuk tujuan, jadi kolaborasi ya ini. Dan mulailah kira-kira kegiatan saya nanti berhubungan SDGs yang mana ya. Ini mulai dipikir, mulai di-tagging. Kenapa tujuan itu saya sebutkan agar nanti ketika kolaborasi dengan partner-partner, para stakeholder, entah itu masyarakat, atau itu masyarakat di desa, di kabupaten, bisa bilang, kami ikut membantu SDGs nomor 13 misalnya, atau kami ingin membantu SDGs tentang kemiskinan, atau kesetaraan gender. Ini mulai dihubungkan dengan mereka. Nah, ini sekilas tentang SDGs ya. Jadi SDGs itu kan lanjutan dari MDGs. Pada satu jurnal yang saya baca, MDGs itu dianggap gagal karena tujuannya tidak tercapai. Nah, otomatis dibuatlah suatu tools baru yaitu SDGs. Makanya SDGs itu melibatkan, ada yang terakhir ada kolaborasi, karena mereka menyadari di tahun ketika MDGs berjalan ini tidak tercapai, salah satunya tidak ada kolaborasi. Selama ini mungkin hanya pemerintah saja atau swasta saja. Makanya di SDGs 17 adalah kolaborasi. Ya, makanya ada prinsip inclusive and no one left behind. Jadi harus semuanya, melibatkan semua pemangku kepentingan. Di sinilah mulai adanya konsep nanti blended finance. Adalah konsep keuangan bauran di mana dana-dana dari publik itu pemerintah, private itu swasta, filantropi itu OMS ya atau lembaga non-profit, dan juga kalau bagi saya menambahkan people, masyarakat bersatu untuk mendukung tujuan SDGs. Ini saya cepat saja, dari Presiden sudah ada Perpresnya, tadi saya bilang ya Perpres 59 2017 tentang SDGs, Dewan Pengarah langsung dari Presiden. Ini keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya dari semua pihak. Ini target dan indikator. Ini kalau nggak salah, ini SDGs Indonesia, jadi SDGs Indonesia dia. Oke, dari tujuan-tujuan ini, dari tujuan misalnya SDG 1, itu ada lagi targetnya dan ada indikator. Di Indonesia itu ada 169 target dan 241 indikator. Sedangkan di global itu lebih sedikit kalau nggak salah ya. Global ada 241, hampir sama ya. Oke, di global hampir sama, tapi kalau nggak salah ada bedanya di sininya nih. Ada perbedaan sedikit. Nah, Indonesia mentargetkan ini.
Coba ini indikator atau indikator detailnya. Ini indikator detailnya itu ada di apa? Bisa di website. Nah, kadangkala banyak yang hanya terpacu atau terpaku atau menuju pada target goalnya saja. Padahal ada lagi turunan-turunannya yang bisa dibantu yang lebih kecil lagi. Yang ke indikator ini, teman-teman OMS saya berharap bisa mendukung indikator ini karena indikator negara ini tidak ada salahnya berkolaborasi dengan pemerintah. Dalam hal pemerintah misalnya tidak melakukan sesuai dengan indikator, kita bisa juga memberikan masukan atau kita bisa menjadi watchdog mereka. Anda ini ada indikator ini nih, kenapa tidak disesuaikan nih, tidak dilaksanakan. Disitulah peran-peran rekan-rekan OMS. Jadi bahasanya angle-nya pakai angle SDGs gitu ya kalau dengan pemerintah. Kalau swasta pakai angle-nya SF, Sustainable Finance. Ujung-ujungnya ketemu juga gitu loh. Ujungnya sebetulnya adalah di SDGs-nya. Nah, ini indikator Indonesia tadi yang 315. Bentar. Oke. Bappenas sudah menuliskan suatu buku ya, bahwa ini nantinya CSO harus berperan di sini, NGO. Ya, NGO harus berperan di sini. Nah, inilah peran teman-teman dalam mendukung tadi SDGs, seperti saya sudah sampaikan. Nah, efek dari SDGs, dari SF, SDGs inilah munculnya institusi baru atau program-program baru atau proyek baru. Ini menurut pendapat saya, JRI munculnya ya karena dulunya tentang sustainability. Ada JRI, ada FASB, ada SASB. Kalau di accounting sekarang di Amerika ini SASB, Sustainability Accounting Standard Board. Jadi di Amerika sudah mulai bergeser. SASB ini akan, proyeksi saya akan menggantikan sekarang di Amerika yang sedang eksis. Jadi akan lambat laun standar akuntansi dunia akan bergeser ke sini, ke SASB, Sustainable Accounting Standard Board. Indonesia masih mengacu pada IFRS. Dan setahu saya mulai ada konvergensi, mulai ada pertukaran antara lembaga ini, antara JRI, FASB, dan SASB. Ya, ini kalau yang bicara tentang rekan-rekan di accounting. Mulailah baca-baca atau seringlah ke websitenya SASB, karena future ada di sana, gitu ya. Saya mulai dengar juga OJK mulai akan saling menyamakan apa yang sama gitu di antara kita. Tapi tetap kan lokalnya tetap ada. Nah, inilah adanya efek dari SDGs arahnya ke sana, dan setahu saya mulai adanya kebijakan konvergensi. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang efeknya, tujuannya, secara garis besar tujuannya ada 3. Kalau menurut POJK adalah meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat, dan juga kontribusi atas komitmen nasional. Inilah tujuan dari keuangan berkelanjutan yang ada di Indonesia saat ini. Makanya kenapa saya harapkan teman-teman OMS, teman-teman semua di sini, baik itu yang di NGO atau di pendidikan, itu bisa diarahkan ke yang ada di sini nih, swasta arahnya ke sini, ke tujuan berlanjutan atau ke SDGs atau TBP. Nah, ini prinsipnya ya, prinsip pengelolaan lingkungan, pengembangan sektor, tata kelola, aspek lingkungan, prinsip kemitraan dan kolaborasi. Jadi prinsip-prinsip inilah yang sekarang ada di mereka. Mereka swasta juga tetap memperhatikan risiko, karena risiko itu adalah yang pertama kali mereka perhatikan. Karena kalau swasta gini, pihak swasta apalagi bank yang which is itu dananya bukan dana mereka, ini aman nggak nih ya kalau saya invest di sini gitu. Saya yakin jika teman-teman juga pada posisi mereka akan melakukan yang sama. Kalau kita mungkin dengan uang donor ya, uang donor aman nggak nih, proyek ini jalan tidak? Nah, kalau mereka dana dari nasabah kami aman nggak nih? Resikonya bagaimana kalau kami meminjamkan atau memberikan dana ini kepada masyarakat atau kepada perusahaan atau kepada lainnya. Dan juga mereka terus mengembangkan produk-produk inklusif yang ini terus berjalan sampai sekarang ya. Ada hal yang saya ingin sampaikan. Saya pernah mengadakan suatu polling, mungkin
kayak pernah ikut training saya bulan Mei tentang SF, Sustainable Finance, SDGs dan lainnya, ketika saya mengundang mahasiswa, itu rupanya mahasiswa itu banyak juga yang tidak tahu tentang SDGs, itu banyak gitu. Saya sampai terkaget-kaget, apakah menurut saya ini suatu fenomena yang menarik gitu. Ketika saya di Bappenas, yang lain atau ya yang level nasional mereka sudah ngomong Indonesia harus A, B, C, D, V sampai SDGs kalau tidak salah mau sampai 2050 ya, saya mungkin mau dilanjutkan lagi. Tapi yang level pelajarnya itu nggak banyak gitu. Dan SDG Center kan setahu saya itu hanya kampus-kampus yang besar saja ya, selain 5 kampus UI, ITB dan lainnya. Kampus yang menengah ke bawah itu kayaknya belum terkena atau efek SDGs gitu. Itu yang sangat sedih sebetulnya saya. Ada gap besar ini. Karena mereka lah nanti, mahasiswa ini kan yang tadi umurnya 20 tahun, 2045, Indonesia emas gitu. Saya ingin sangat berkontribusi terhadap Indonesia emas atau tahun Indonesia merdeka. Mereka lah akan mengisi. Nah, kalau dari sekarang mereka tidak ada awareness atau di kepala mereka SDGs, ya mereka nanti akan melakukan kegiatannya business as usual, profit gitu. Lingkungannya nggak diperhatikan. Jadi ini tugas saya pribadi juga, salah satunya kenapa saya memberikan ini sebagai social activity, dan juga saya berharap teman-teman yang lain juga mulai mendengungkan tentang konsep sustainability ini gitu. Kenapa? Karena bumi ini hanya satu gitu ya. Buminya satu dan kita pinjam bukan untuk siapa, kita pinjam dari yang masa di bawah-bawah kita, masa yang akan datang, masa untuk anak, cucu, cicit dan semuanya gitu. Jangan sampai bumi ini hancur atau habis itu ketika masa kita hidup gitu. Saya sangat berharap kita dapat kolaborasi agar menjaga bumi yang satu ini. Ya, nanti saya juga, kenapa saya akan sharing tentang blended finance, ini adalah salah satu pengalaman saya. Nah, saya tadi ngomong SDGs 2-4 ya dengan kontennya, tapi ada hal yang saya sampaikan, saya ingin merangkai semua ini konsep dasar di akuntansi ya. Kebetulan karena saya dosen, jadi saya mohon maaf kalau saya memberi training sampai seperti memberi training kepada mahasiswa juga, saya mohon maaf sekali. Jadi di akuntansi pengalaman saya ini ada 2 sebetulnya. Akuntansi kuantitatif dan akuntansi kualitatif. Akuntansi kuantitatif itulah yang berhubungan dengan angka-angka, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, saham itu adalah akuntansi keuangan. Tapi ada juga akuntansi adalah akuntansi kualitatif, berhubungan dengan laporan, berhubungan dengan manusia gitu. Sekarang udah accounting udah ada behavior accounting yang meneliti bagaimana kelakuan orang-orang akunting atau habit orang, itu namanya behavior accounting. Accounting meluas. Terakhir saya baca space accounting luar angkasa. Ya, saya belum baca selesai gitu. Makanya banyak banget accounting, ada environmental accounting, naik lagi ke environmental, ada green, ada itu semua. Tapi itulah menurut saya itu adalah bagian dari akuntansi kualitatif. Jadi teman-teman yang akuntansi nggak harus akuntansi keuangan, udah zamannya udah nggak lagi gitu ya. Zamannya akuntansi itu udah mulai arahnya ke tata kelola, ke governance sebetulnya. Bahkan saya dapat info di Australia itu jurusan akuntansi udah nggak ada, tapi dia anggap menjadi jurusan tata kelola atau governance, disitulah. Ya, ini. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang internal control. Internal control adalah akuntansi kualitatif. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh teman-teman di non-keuangan, ya, teman-teman project. Karena saya kebetulan asalnya memang S1 akuntansi, S2 akuntansi, tapi kebetulan juga saya memegang atau ikut di beberapa project. Dan baik itu swasta, tadi saya sebutkan, saya di perusahaan oil and gas, pernah di pipe juga, menjadi manajer, controller, mengontrol. Itu kan berhubungan erat dengan project. Kadang-kala sering ada, kalau internal control atau pengadaan internal itu urusannya orang keuangan tuh, bukan urusan kami. Kami orang marketing, kami orang program, jalanin aja program gitu. Yang penting berhasil. Which is nggak seperti itu sekarang gitu ya, nggak lagi seperti itu. Sekarang sudah bersatu, semua harus memikirkan. Jadi urusan internal control atau pengendalian internal itu bukan hanya urusan di accounting atau keuangan atau manajer finance treasury, tapi menjadi lini yang ada di institusi tersebut. Saya sampaikan ya, institusi itu bisa institusi profit,
swasta, non-profit. Nah, pengalaman saya ini saya sharing pengalaman tadi di perusahaan yang kayak Exxon, perusahaan minyak terbesar di dunia, di World Bank juga sekarang. Mereka adalah lembaga-lembaga yang mengapply pengendalian internal kontrolnya itu proven atau berjalan, gitu ya, berjalan. Kenapa? Dengan berjalannya pengendalian internal, itu berarti berjalan juga tata kelola, berjalannya juga suatu sustainability. Ya. Jadi menurut saya pengendalian internal itu part of sustainability. Nah, saya ngomong internal, apa sih pengendalian internal ya? Ini menurut POSO, jadi sebetulnya ada beberapa terminologi pengendalian internal atau internal control. Itu paling gampang kalau POSO itu tahun 92, yang sebetulnya sampai sekarang masih applicable di Indonesia. Dan juga nanti KOSO itu mulai berubah jadi tadinya internal control menjadi sekarang enterprise risk management. Itu untuk perusahaan yang besar. Nah, untuk mungkin teman-teman yang NGO-nya atau organisasi institusinya ini menengah ke bawah atau misal asetnya di bawah 100 juta atau 1 miliar, ini bisa mengapply pengendalian internal yang sesuai dengan ininya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pengendalian internal itu tidak harus harus ada internal auditor, harus ada komite audit, tidak harus. Yang penting adanya kebijakan, ya saya bilang ya. Di sini adalah a set of policy, guideline, and manual, and procedure process which management has been responsibility and maintaining. Ini menurut POSO 1992. Which is sudah berapa tahun yang lalu ya? 92 udah 2030 tahun yang lalu gitu ya. Di Amerika, ini kan di Amerika, KOSO itu Committee on Steering, seperti kadinnya di Indonesia ya. Di mana di Amerika itu kan negara kapitalis, private lah yang berkuasa, bukan publik. Kalau Indonesia nggak jelas gitu ya, antara publik, private, saya bilang oligarki lah jatuhnya, itu yang berkuasa. Di sana private lah yang berkuasa. Pada 92 mereka bilang which is management, yang bertanggung jawab untuk policy. Nah, tahun 2013 ini mulailah direvisi bahwa internal control itu proses yang efeknya kemana-mana, juga ke board, manajemen, adalah personal. Jadi udah tidak hanya manajemen. Manajemen ini kadang-kadang hanya manajemennya siapa? Manajemennya keuangan biasanya. Jadi intinya pengendalian internal atau internal control is provide reasonable assurance that business goal achieved. Bagaimana tujuan dari lembaga itu jalan. Dan juga untuk mendeteksi dalam hal terjadinya misstatement atau salah pencatatan atau juga fraud atau error yang ada di perusahaan tersebut. Pengalaman saya kerja di ICCTF itu dan juga di IFOS, karena sama-sama sebagai lembaga donor, itu kendala di rekan-rekan institusi NGO yang mungkin yang di daerah adalah terkait dengan internal control atau tata kelolanya buruk dalam hal itu terkait pembukuan. Sorry to say, saya harus ngomong apa adanya, bukan untuk menjelekkan tapi untuk memberikan fakta, agar dengan ada fakta ini yuk sama-sama kita saling membantu ya. Saya senang adanya Pena Bulu ini, saya bisa sharing saya bahwa kadang-kadang suka sedih gitu ya, ketika saya didonor banyak dana tapi nggak bisa disalurkan. Di bawah butuh dana tapi nggak bisa dapat. Nah, itu kayak gemes gitu ya, gemesnya. Aduh, ini susah banget sih gitu. Saya pernah waktu konsep blended finance untuk kelautan perikanan datang ke Bank BRI. Terus ada satu rekan dari Amerika, kami ada dana nih 23 juta million euro ya, million USD gitu, 23 juta. Kami pengen ngasih ke petani, ke nelayan. Dan siap, bisa nggak BRI menampung gitu? Kata BRI dengan sombong, BRI nanya, bunganya ada berapa? 6%. Itu 6% gede, kami bisa menyediakan 2-4% per tahun loh. Bayangin, 2-4% per tahun. Menurut saya itu kecil sekali bunga 2-4% per tahun. Tapi apa yang dia bilang? BRI bilang gini, kami bank dengan 1.500 triliun rupiah aset kami, harta kami nggak kekurangan dana. Masalah kami adalah yang penerima dananya ini nggak ada yang siap, gitu. Itu kendalanya. Kendala saya di ICCTF dulu ketika ingin memberi dana kepada teman-teman NGO lokal, kendala terkait lagi dengan tata kelolanya, pembukuannya, manajemennya. Kadang-kadang kalau di yayasan itu antara pembina sama pengurus itu gontok-gontokan gitu.
Indonesia memang kadang-kadang kesulitannya soal bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi kekuasaan itu yang memang entah karena kita dulu dijajah Belanda sengaja dibuat seperti itu gitu. Biasanya kita tidak menjauhkan argue di depan, baru di belakang, wah nanti gini-gini. Nah itu sangat tidak baik. Pengalaman saya bekerja di lembaga internasional semuanya, ya kita monolog, gitu, dialog semuanya. Kalau sudah selesai, ya udah selesai semua. Nah, ini berhubungan dengan pengendalian internal, semuanya internal control. Nah, tujuan internal control, saya bisa dibilang tujuan, walaupun nanti ada juga tujuan yang 3, sebetulnya hanya 4. Ini juga saya sebutkan ke teman-teman yang operasional, kepada owner semuanya, adalah pertama, inilah harus dipahami, kalau mahasiswa saya harus ingat gitu, sampai murtad hukumnya kalau nggak hafal pengendalian internal gitu. Karena kalau di akunting itu ada persamaan akuntansi, aset sama liabilities equity, itu juga salah satu sahadatnya orang akunting yang akuntansi keuangan. Tapi akuntansi kualitatif sebetulnya adalah ini. Pertama, tujuan pengelolaan internal adalah menjaga aset dari perusahaan, harta perusahaan. Yang kita lakukan, OMS lakukan, itu kan harus menjaga aset. Aset itu salah satunya kepercayaan donor dan lain ya. Aset itu saya bisa bilang yang tangible dan intangible. Kedua, untuk enhance atau meningkatkan akuntabilitas lah laporan akuntansi dalam pencatatan, ya, beyond of that laporan keuangan, ya. Yang ketiga untuk efisiensi dan operasi dari kegiatan. Jadi dengan adanya internal control, dengan adanya prosedur dan lainnya, itu kita bisa melihat, oh ini efisien tidak sih kegiatan kita, proyek kita ya di perusahaan atau di institusi. Dan yang keempat adalah assure compliance with law and regulation, untuk memastikan bahwa institusi kita ini comply tidak dengan peraturan. Inilah sebetulnya hal pokok di mana-mana yang pengalaman saya meng-apply ini baik di perusahaan profit, publik, ujung-ujungnya ke sini sih gitu. Ujung-ujungnya ke sini. Ketika melakukan sesuatu, kaitkan lagi di sini. Ada tidak yang dilanggar, ada tidak yang di break atau berlawanan dengan yang di sini. Karena ujung-ujungnya di sini, at the end. Nah, ini tadi ini adalah elemen-elemennya ya, komponennya adalah pertama kali lingkungan pengendalian, ini paling bawah, risk assessment, adanya penilaian risiko, adanya control activity, informasi dan monitoring. Inilah semuanya puncak. Awalnya ini satu dimensi, awalnya tahun 1992 ini yang tadi disebutkan. Awalnya tanggung jawab internal control itu di bagian akuntansi. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan adanya kasus Enron dan lainnya, mulailah ini framework pertama, frameworknya kedua menjadi COSO Cube, jadi kubus gitu. Semuanya ini ada di semua level entity level, division level, operating level, function level. Jadi semua level harus menerapkan internal control. Jadi pengelolaan internal control tidak hanya ada di teman-teman di akuntansi gitu. Kadang-kadang memang pengalaman pribadi, misal lagi keluar kota, kita banyak project, baru pulang harus sudah diminta laporan advance. Gimana sih orang akunting nih, nggak tahu kita projectnya, kalau project gagal gimana. Tapi berakunting, loh nanti kalau kami nggak laporkan ini kendala. Nah, inilah menjadi art atau seni sebetulnya. Bagaimana seorang manajer itu bisa berperan, at the end akan berhubungan dengan pengelolaan internal. Levelnya juga ada level operation, reporting, dan complaint cube. Sekarang inilah sudah menjadi 3 dimensi ya, awalnya 2 dimensi. Ini ada prinsip-prinsipnya, saya lanjutkan saja, nanti bisa dibaca, saya ingin langsung ke sini. Nah, mulailah di tahun 2017, ini dengan membesar, mulailah tadinya internal control berubah menjadi framework baru, ya, disebut dengan Enterprise Risk Management. Enterprise itu apa sih? Enterprise itu untuk lembaga-lembaga yang besar, seperti perusahaan besar itu seperti Unilever, Danone yang sudah multi global. Ada yang tahu nggak enterprise ini berasal dari mana ya? Enterprise ini berasal dari USS Enterprise di Star Wars atau Star Trek saya film. Ini ambil dari sini. Karena di dalam USS Enterprise itu kapal yang di dalamnya ada kehidupan, ada banyak. Nah, makanya diambil dari USS Enterprise. Nah, inilah Enterprise Risk Management. Komponennya mulai berubah. Yang tadinya lingkungan pengendalian mulailah masuk governance and culture, mulailah masuk strategi dan objektif, mulailah masuk performance,
mulailah masuk review dan revisi, mulailah masuk information dan reporting. Mulai berubah nih di sini nih tadinya. Nah, di mana untuk risiko dan lainnya masuknya di performance. Ya. Jadi semuanya itu berkembang. Ini adalah saya ingin evolusi di dunia kapitalis saat ini seperti ini, gitu ya. Kapitalis seperti ini. Nah, teman OMS saya pikir juga saatnya harus bisa mengetahui atau mengikuti atau mengambil keuntungan take advantage dari isu-isu keberlanjutan yang ada yang saat ini dengan mereka. Nah, kalau kita bicara dengan internal control, ini ada keterbatasan juga ya dalam hal cost-nya bagaimana, apakah jangan sampai berarti harus dibuat kajian atau SOP-nya details, nggak juga gitu loh. Jadi dalam akuntansi ada dua prinsip penerapan, ada principle base, itu hanya yang menerapkan menginformasikan yang prinsip-prinsip saja, ada juga yang rule base itu sangat teliti. Indonesia itu rule base, apa-apa dibikin peraturan, apa-apa bikin peraturan gitu ya. Kalau Eropa itu adalah principle base. Makanya sekarang kan kalau dulu Indonesia kita ke Amerika, karena memang Amerika itu sangat rigid, apa-apa harus dibikin rigid, bahkan rigid pun masih jebol juga dengan kasus Enron ya. Makanya sekarang berpindah ke principle base, IFRS. IFRS itu kan principle base. GAAP, General Accepted Accounting Principle, itu adalah sebetulnya awalnya adalah principle base. Tapi ketika adanya peraturan dari SAK dan lebih detail lagi, itu jadi rule base. Nah, tapi sekarang saat ini setahu saya sudah arahnya kita ke principle base, IFRS ini. PSAK masih awalnya itu adalah principle rule base. Ingat dulu ada PSAK Telkom, ada PSAK perusahaan sawit, perkayuan dan lainnya. Sekarang mulai ke principle base. Tapi mulai ada segmentasi ya, ada etap, non etap, udah segmentasi. Mungkin nanti ada teman-teman yang dari akuntansi bisa jika sharing silakan. Karena saya mulai agak jauh dengan akuntansi, lebih ke tata kelolanya. Nah, ya ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, mind map untuk ESG. ESG itu apa sih arahnya? Jadi inilah summary yang ingin saya sampaikan dari yang saya panjang lebar dalam sebuah mind map. Aspek keberlanjutan untuk OMS adalah ada 3 ini. Ekonomi, sosial, governance atau tata kelola, environment. Nah, ekonomi teman-teman harus memikirkan otomatis dalam hal pendanaan. Saya berterima kasih pada Penabulu yang mengajak saya membuat tulisan tentang OMS dan pajak ya. Ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman karena kadang-kadang teman-teman OMS banyak berpikir yang keluar ke pemerintah, lingkungan, tapi lupa ke internal sendiri, ke institusi sendiri. Dalam hal ini, sebagai warga negara, dan sebagai tata kelola yang baik, teman-teman harus apply atau comply itu pajak. Ya. Saya katakan, perusahaan sebesar Exxon, kalau ada masalah dengan pajak, dia bayar duluan. Gitu. Karena dia tahu, yang paling nyebelin itu pajak. Gitu. Pajak itu bisa bisa paksa badan ya, kalau tidak salah. Walaupun, saya mau cerita gini, Al Capone, mungkin ada yang tahu, teman-teman, Al Capone itu adalah mafia yang luar biasa di Amerika pada tahun 1334-an kalau nggak salah. Kejahatannya banyak, tapi saking rapinya, dia itu tidak bisa karena banyak yang juga dia suap, itu tidak bisa ditangkap secara pidana. Tetapi akhirnya ada kan dulu Alice Knott ya, yang untouchable, ditangkapnya Al Capone lewat mana? Penggelapan pajak. Karena logikanya dengan kemewahan dia seperti ini, seharusnya masuk ke negara seperti ini. Dan akhirnya dari pajak yang dilakukan, investigasi pajak dilakukan, mulailah terbuka kejahatan-kejahatan lainnya di situ. Ya. Nah, jadi menurut saya, jika teman-teman ingin kita aktif juga dalam ini, bagaimana OMS berperan, ya salah satunya adalah perpajakan. Saya mau jelaskan dulu, izinkan saya menjelaskan tentang yang ekonomi. Keberlanjutan juga penting. Dan juga satu hal, branding, organization value, itu harus dikembangkan oleh teman-teman semua. Mulailah ini sebetulnya yang ada dalam hal ekonomi. Jadi saya katakan uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Sosial, mulai perhatikan juga karyawan atau karyawan kadang-kala
kita bicara tentang masalah sosial, tapi kondisi karyawan kita sendiri atau kontrak atau pegawai yang ada kurang diperhatikan. Ini harus diperhatikan oleh teman-teman OMS juga. Masyarakat sekitar, negara juga begitu seperti apa, ini bisa kita memberi masukan pada mereka. Dan yang ketiga, governance. Governance ini bagi saya terbagi atas dua, pengendalian internal atau internal control, itu terkait dengan akuntansi dan juga perpajakan. Ya. Nah, inilah kenapa nanti ada seri abis ini PSAK atau pajak dulu Mbak Tia ya, kalau nggak salah saya kasih ada materi itu agar teman-teman inilah bagian dari membentuk keberlanjutan ini, membentuk ESG ini. Teman-teman harus paham yang terutama yang mungkin yang owner, yang bukan di bagian akuntansi harus mulai setidaknya tahu lah gitu ya. Sudah tahu apa sih bagaimana sih PSAK akuntansi tentang treatment akuntansi untuk nirlaba gitu. Dan juga bagaimana perpajakannya. Jangan sampai teman-teman udah capek-capek tapi ada masalah dengan perpajakan. Ini hipotesa saya dan itu mungkin menurut saya sih sampai sekarang masih benar. Jika dana kita quote and quote ya, dana kita dibayar pajak itu jadi halal kok. Ya, itu saya hipotesa kenapa? Kenapa sih koruptor itu ditangkap gitu ya? Salah satunya karena tidak bayar pajak. Andai kata koruptor tuh bayar pajak, saya yakin dia malah dilindungi negara. Tapi karena dia lebih mikirkan untuk yang lainnya, tidak bayar pajak. Nah, pajak di Indonesia ini masih 30%. Pajak negara maju 50%. Nah, jadi kalau misalnya kita dipotong pajak, ya sebetulnya itu adalah bagian kita untuk membantu negara. Masalah terkait dikemanakan, itulah ada urusan tersendiri. Tapi kewajiban melekat kita memang harus melaporkan dalam hal pajak. Nah, nanti ada tentang pajak, disitulah teman-teman dari Mas Nova, kalau tidak salah, itu dulu kan saya juga mahasiswa saya waktu S1, dia sangat humble, silakan tanya, sebuka-bukanya, bikin dia nggak bisa jawab lah permintaan saya gitu terkait pajak. Dia orangnya terbuka, open minded, bukan orang pajak yang ditanya NPWP-nya berapa, nanti saya cari nih kurang bayar lebih bayar, nggak seperti itu. Tuh. Jadi silakan banyak bertanya. Dan yang hal penting teknologi. Dan juga yang paling lingkungan itu terkait dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal, dampak yang ada. Jadi jangan sampai kita bicara tentang karbon, ya, kita harus mengurangi energi terbarukan, tapi kebanyakan karyawan atau itu menggunakan mobil pribadi yang misalnya tidak hemat bahan bakar dan lainnya. Nah, ini menjadi perhatian. Jadi kita harus juga UMS harus konsisten lah untuk melaksanakan aspek keberlanjutan ini. Jadi inilah inti yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua materi yang hari ini. Dan thank you dari saya. Jadi silakan jika ada pertanyaan atau ada lain dari saya mengucapkan thank you, terima kasih. Jika ada komen nggak harus bertanya. Feel free, saya open. Pak, ini Mas Dery ini cepet banget sih, Mas Dery ini salah nih. Saya dengan senang hati. Saya masih belajar, jadi saya butuh juga masukan dan kritik. Halo. Silakan, Madam. Selamat siang semuanya. Iya, sebenarnya saya cuma ini aja sih jadi pengamat sebenarnya Mas Dery, dalam artian pengamat dan belajar lebih banyak lagi dari yang selama ini saya alami di lapangan, kemudian bagaimana itu bisa terkait dengan SDGs, kemudian bagaimana finance ini yang selama ini dikotakkan dengan program gitu. Padahal ketika kolaborasi antara program dan finance itu harmonis atau dekat sekali, koordinasinya itu akan jauh lebih baik bagi organisasi. Mungkin yang pertanyaan paling besar buat saya adalah bagaimana sih metode yang paling sederhana atau dengan bahasa yang sederhana supaya kita orang finance atau orang accounting ini bisa
mingle sama orang program gitu. Jadi mereka juga punya sense of belonging yang tinggi terhadap setiap laporan keuangan yang dibuat sama organisasi. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mas Damar. Izin ya saya manggil Mas ya, atau kakak? Silakan Mas, silakan. Oke, ini pengalaman saya pribadi ya. Kebetulan saya pelaku juga pengamat. Ketika itu paling sebel itu memang kalau orang akunting masuk ke project. Wah, ini project duluan harus nomor 1 gitu ya. Nah, saya pernah ini merubah kebijakan ketika bahwa di sebuah perusahaan lah saya sebutkan. Kalau di perusahaan profit itu kan orang sales itu akan jualan sebanyak-banyaknya kan. Sebanyak-banyaknya dibuatlah jurnal kan piutang pada penjualan gitu. Wah, senang, terus mereka bagi-bagi bonus gitu ya. Nah, kalau akhirnya pas saya lihat loh, saya bingung kok bonus banyak tapi kok cash flow nggak ada. Yang penting kan sebenarnya cash flow ya, cash itu. Cash is king, cash adalah raja gitu. Perusahaan gede tapi nggak ada cash, ya percuma. Aset gede tapi nggak ada uang, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu saya kasih pemahaman itu seperti ini kepada manajer waktu itu, ke owner, ke direktur. Pak, Bapak nih ini saya kasih fakta. Ini fakta nih piutang, ini kas kita. Ini saya lihat nih Pak ya, ini orang marketing nih kok hanya bisa jualan aja Pak. Nanti mereka dapat bonus. Nah yang bingungnya kami Pak, orang akunting Pak harus nagih-nagihin. Uangnya dong ditelepon gitu vendor. Kapan bayarnya? Nah, kapan bayarnya? Dan mereka akan bilang, oh kita kan udah selesai, kita kan udah jualan gitu. Akhirnya saya bisa berargumen bahwa mengeluarkan kebijakan namanya bonus diberikan kepada bagian marketing atau bagian operasional itu sesudah satu siklus tertutup gitu. Satu siklus tertutup maksudnya apa? Kalau itu sudah bisa ditagih, itu baru kasih bonus. Kalau nggak bisa ditagih, jangan dikasih bonus. Gitu. Jadi mereka dapat memahami orang operasional bahwa kita juga ada hadapi loh gitu. Saya akan bilang, oke, kalau misalnya awal otomatis dapat struggling dari mereka ya, dapat barrier. Wah, kan Anda hanya mencatat aja, kami yang jualan, tanpa kami gimana? Ya saya bilang, kalau gitu Bapak jangan saya gaji deh, mau nggak? Soalnya kasnya nggak ada, Pak. Oh, nggak bisa gitu dong, kami kan ada. Ya, mau ini uangnya dari mana, Pak? Mau pinjam, gitu kan. Nah, yang jadi saya sampaikan, kita memang harus bisa memberi gambaran besar kepada mereka. Memberi bagian operating, ke bagian kegiatan ya, project ya, terutama project, yang kadang-kadang melupakan unsur atau faktor terkait dengan administrasi ya. Kayak biasanya yang dihadapi itu adalah laporan pertanggungjawaban yang lama, bukti tidak ada, gitu ya. Tapi percayalah, kalau kita strict, akhirnya mereka ngalah juga itu. Kayak pengalaman misalnya, oh bukti ini tidak ada, ya harus ada, kalau nggak dipotong aja gajinya langsung, gitu. Itu harus itu akhirnya terpaksa dilakukan. Tetapi otomatis kita, Mas Damar, harus dapat dukungan dari top manajemen. Jangan kita painful di bawah sendirian, nantinya stroke itu. Kalau saya juga pernah ngalamin, makanya kalau ada staff saya dulu ketika saya masih jadi manajer atau apa, yang marah-marah itu jadi gini, udah kamu yang galak-galak, saya yang baiknya gitu. Jadi harus ada bad cup, good cup gitu. Jadi harus bermain cantik juga kepada teman-teman manajer. Kan yang teman-teman manajer yang staff itu galak biasanya. Ini harus oh nanti saya lapor ke Pak Dery deh. Ya, saya ngomong, oh iya, kita nggak bisa ikut galak juga kan, kita pahami. Akhirnya memang harus memberi penjelasan ke mereka. Ini kalau laporan keuangan tidak dipertanggungjawabkan juga, nanti kami nggak bisa close Pak proyeknya. Kalau nggak bisa close, nanti Bapak nggak dapat bonus Pak. Nah seperti itu. Jadi hubungkan ke mereka lagi, ke kewajiban mereka sendiri gitu. Bapak pengen kan dapat bonus atau Bapak pengen proyeknya selesai. Atau jangan sampai nih Pak, kalau waktu saya di ICSTF, karena itu dana publik, dana pemerintah, jangan sampai nanti dikejar BPK loh Pak. Gitu. Saya pernah ngalamin sendiri waktu di Exxon, karena Exxon juga diaudit BPK, karena itu dianggap cost recovery keuangan negara. Itu dalam klausal BPK, saya lihat, makanya saya mulai mengerti kenapa takut. Ada klausalnya, jika dipanggil oleh BPK, dalam 3 kali tidak hadir, itu boleh paksa badan. Nah, kita bisa ngomong ke itu. Kalau misal itu keuangan negara gitu ya, nanti ini Bapak bisa masuk loh dipaksa badan juga. Emang mau hidupnya mau tenang atau mau hidup dikejar-kejar gitu Mas. Jadi pengalaman
saya memang kita harus memberi pemahaman ke mereka juga tentang pentingnya tujuan dari tertib administrasi tersebut. Ini balikin lagi tadi pengendalian internal dan lainnya. Pengalaman saya dalam hal jika mereka tidak mau dinasihati, saya malah berpikir ada sesuatu biasanya di balik itu. Itu hipotesa yang pernah saya selama kegiatan. Dia malah senang dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita mulai hati-hati tuh, gitu. Biasanya ada fraud kecil yang dilakukan, gitu. Ya, kita juga harus bedakan ada fraud yang disengaja, ada fraud karena orangnya pelupa, orangnya sibuk, gitu. Di situ biasanya sih itu. Itu sharing dari saya aja. Mungkin kalau ada yang lain silakan. Terima kasih Mas Dery. Sama-sama. Jadi gini, tujuan saya sharing ya, salah satunya untuk Indonesia 45, untuk supaya kita bisa menjadi negara maju. Dan harus diingat sebetulnya teman-teman semua yang hadir di sini, Indonesia sekarang sudah menjadi negara menengah ke atas. Gitu. Saya ingat waktu 98 jadi mahasiswa, kita adalah negara miskin, sekarang sudah menengah ke atas. Otomatis paradigma kita juga harus berubah. Itu tidak bisa cara-cara tahun 98 itu kita gunakan. Dan salah satu substansi dari negara-negara maju atau perusahaan maju yang saya sebutkan tadi adalah tata kelola, governance. Itu tidak bisa, tidak mungkin. Gitu. Opang, ojek pangkalan kalah oleh Gojek ya, yang tata kelolanya sudah jalan. Gitu. Nah, itulah era sekarang yang harus mau nggak mau niscaya harus kita hadapi semua. Oke, itu aja Mbak dari saya. Terima kasih Mas. Oke teman-teman. Terakhir teman-teman mohon bantuannya untuk mengisi post-test sudah ada di kolom chat, silakan diisi gitu kan untuk evaluasi kami ke depannya seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman boleh open kamera, boleh open mic gitu kan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Kalau misalkan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di sama-sama juga. Tanggal 4 ya teman-teman ya. Oke, saya mohon maaf juga jika ada kesalahan. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Terima kasih Pak Dery mencerahkan. Terima kasih juga sudah hadir. Terima kasih Kak Florina. Sudah siap mengikuti pelatihannya teman-teman dengan suaranya karena pemerintah kita Sehat semuanya.